Apa itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Cara penularan HIV. Melalui darah. Secara langsung melalui transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi virus HIV. Secara tidak langsung melalui alat suntik yang berisi cairan yang terkontaminasi virus HIV. Melalui cairan sperma dan cairan vagina. Melalui hubungan seks penetratif, yaitu alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin atau dubur pasangan tanpa menggunakan kondom, sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya. Melalui air susu ibu yang positif HIV. Faktor resiko HIV. Penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian. Pada saat alat suntik digunakan, biasanya terdapat darah yang tertinggal. Dan jika alat suntik bekas pakai tersebut digunakan secara bergantian, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan virus. Kegiatan seks beresiko. Hubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan penularan IMS atau infeksi menular seksual yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV karena adanya perlukaan akibat IMS. Perjalanan HIV menuju AIDS. Tahap pertama. Periode jendela 1-3 bulan. HIV positif rata-rata selama 5-10 tahun. Tahap ketiga. Gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Tahap keempat. AIDS. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Berenang. Berjabat tangan. Makan bersama. Berciuman. Berpelukan. Gigitan nyamuk atau serangga. Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Pengenalan tes HIV atau VCT, Voluntary Counseling and Testing, diartikan sebagai konseling dan tes HIV sukarela. VCT bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang sehingga membantunya untuk mengambil keputusan. Termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk menjalani tes HIV, kemampuan untuk menghadapi tekanan terkait status HIV, dan kemampuan untuk membangun perilaku aman. Pengobatan HIV dan AIDS. Apa terapi antiretroviral itu? Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat antiretroviral atau yang disebut ARV tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus. Cegah HIV dengan abstinentia, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Be faithful, yaitu setialah pada pasangan dengan tidak berganti-ganti pasangan.
kondom, yaitu gunakan kondom jika melakukan hubungan seks beresiko. Don'ts draft, yaitu jangan terlibat narkoba dan tidak memakai jarum suntik bergantian. Education, yaitu perbanyak membaca dan mempelajari tentang HIV dan AIDS secara benar. Diam-diam, virus HIV terus menebar ancaman. Korban-korban terus berjatuhan, dari remaja sampai orang tua, wanita maupun pria. Bahkan bayi dalam kandungan sekalipun semakin banyak terkena virus HIV dan menjadi korban tak bersalah. Virus HIV tak pernah pandang bulu. Apapun status sosial, ekonomi, dan pendidikan Anda, sekali lengah, virus HIV siap mencengkram. Dan tak seorang pun kebal terhadap virus ganas ini. Tahun demi tahun, kasus penularan HIV cenderung terus meningkat. Terhitung dari tahun 2001 sampai 30 Juni 2011, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan mencapai 26.483 kasus, berasal dari 33 provinsi Indonesia. Penyebaran virus HIV saat ini bahkan telah menembus ke seluruh 33 provinsi Indonesia. Sekarang, tidak ada satu provinsi pun yang luput dari penularan virus sangat berbahaya ini. Wilayah yang paling tinggi kasus penularan HIV-nya saat ini adalah DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, DIY, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Dari sisi usia, kasus penularan HIV tertinggi terjadi pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun, mencapai 46,4%. Kelompok umur 30 sampai 39 tahun menempati posisi kedua sebesar 31,5%. Disusul kelompok umur 40 sampai 49 tahun di posisi ketiga sebanyak 9,8% kasus. Untuk kasus AIDS, kelompok umur dengan kasus AIDS tertinggi adalah kelompok umur 20 sampai 29 tahun dan 30 sampai 39 tahun dengan usia terendah 20 dan 29 tahun. Jika masa inkubasi, yaitu sejak terinfeksi sampai masuk ke kondisi AIDS, lamanya 5 tahun, maka diperkirakan usia terendah saat terinfeksi sekitar 15 sampai 24 tahun. Artinya, HIV sangat berpotensi menjadi ancaman besar bagi hidup dan masa depan anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan dan patut jadi perhatian kita semua. Riset Kemenkes ini juga menunjukkan hubungan seks heteroseksual merupakan cara penularan kasus AIDS tertinggi sebanyak 54,8%. Penyalahgunaan jarum suntik di kalangan pengguna nafsa suntik merupakan cara penularan tertinggi kedua sebanyak 36,2%. Sedangkan penularan melalui hubungan seks sesama lelaki mencapai 2,9% kasus dan melalui perinatal 2,8% kasus. Melalui data ini juga terlihat kasus AIDS saat ini mulai bergeser ke kelompok umur lebih muda dengan dua cara utama penularan HIV. Pertama, melalui cairan kelamin lewat hubungan seks. Kedua, melalui darah lewat jarum suntik di kalangan pengguna narkoba suntik atau panasun. Untuk mencegah dan mengendalikan penularan HIV, pemerintah terus meningkatkan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS secara konsisten dan intens. Program ini dilakukan secara terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari upaya promotif, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan hal yang utama.
Upaya promotif dilakukan melalui pengembangan dan pembuatan media informasi, baik media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Media informasi dibuat sesuai dengan sasarannya, yang meliputi masyarakat umum, remaja, dewasa, keluarga, dan kelompok beresiko. Penyebaran informasi ini terus dilakukan secara intensif melalui media, televisi, dan radio sebagai media utama, didukung media cetak dan media lainnya. Berbagai pelayanan HIV telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, pengetahuan yang benar tentang pencegahan HIV tetap perlu terus ditingkatkan. Sebagai salah satu langkah preventif, pemerintah saat ini telah memperluas cakupan layanan tes HIV bagi pasien infeksi menular seksual, pasien TB, pasien hepatitis, ibu hamil, dan pasangan dari ODA. Untuk kelompok populasi beresiko seperti pekerja seks, hubungan seks sesama lelaki, dan pengguna nafsa suntik atau penasun. Tes ulang HIV dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk mendukung keberhasilan program layanan tes HIV ini, pemerintah menyediakan sarana tes HIV yang cukup di fasilitas layanan kesehatan yang memenuhi syarat. Makin cepat status HIV seseorang diketahui, makin cepat pertolongan dapat diberikan, termasuk pemberian obat ARV. Ketahuilah status HIV Anda, periksakan diri ke layanan terdekat. Obat ARV dapat menekan perkembangan virus HIV. Pemerintah menyediakan obat ARV gratis di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk. Jangan takut deh berdekatan dengan ODA. Kontak sosial nih seperti berpelukan, pegangan tangan, bersentuhan, berenang bersama, makan dengan piring yang sama, berbagi toilet, dan gigitan nyamuk itu tidak menularkan HIV kok. HIV menular melalui penggunaan jarum suntik yang sama secara bergantian pada pengguna narkoba suntik dan melakukan hubungan seks yang tidak aman dan berganti-ganti pasangan. Orang dengan HIV masih tetap produktif kok, dan mereka masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dukungan kita sangat membantu mereka melalui masa-masa sulit ini. Pelukan hangat dan perhatian tulus kita sangat mereka harapkan untuk membantu mereka bangkit dan kembali berkarya. Kesadaran masyarakat tentang HIV dan resikonya adalah salah satu faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penularan HIV. Semakin luas pengetahuan masyarakat tentang HIV dan resikonya, makin tinggi pula kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghindari perilaku yang bisa menyebabkan penularan HIV. Mengacu pada indikator MDGs nomor 6 sebagai tolak ukur keberhasilan program pencegahan dan pengendalian HIV di Indonesia, ada 4 hal yang masih harus ditingkatkan. Pertama, prevalensi HIV. Kedua, persentase penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV. Ketiga, persentase penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi. Keempat, persentase ODA yang mendapatkan ARV. Indikator kedua dan ketiga masih memerlukan upaya lebih keras lagi untuk dapat mencapai target MDGs. Hasil survei cepat tahun 2012 di 5 kabupaten atau kota di 6 provinsi menunjukkan persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV hanya sebesar 21,5%. Masih jauh di bawah target tahun 2012 sebesar 85%.
Sedangkan persentase penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi baru mencapai 37,6%. Sementara target 2012 adalah 45%. Masalah HIV/AIDS adalah masalah yang multidimensional. Aspeknya bukan hanya aspek kesehatan semata-mata, tapi juga ada aspek perilaku di sana, aspek pengetahuan, aspek agama, aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Belum lagi kita juga harus menangani stigma dan diskriminasi yang mungkin saja terjadi. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama, secara lintas sektor, pemerintah, dan masyarakat agar kita dapat menanggulangi HIV/AIDS dengan baik di Indonesia. Untuk itu, penanggulangan HIV/AIDS memang dilakukan secara bersama-sama. Di tingkat pemerintahan sudah dibuat yang disebut sebagai Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. KPA ini melibatkan berbagai unsur pemerintah agar bisa bekerja bersama-sama, berkoordinir bersama-sama dalam penanggulangan HIV/AIDS. Itu aspek bersama-sama yang pertama. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk melakukan implementasi langsung di lapangan. Sementara itu yang ketiga, kerjasama juga dilakukan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, karena tokoh-tokoh ini punya peran besar untuk menyadarkan masyarakat atau memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS ini. Kerjasama yang berikut adalah kerjasama nyata antara kami, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat langsung di lapangan. Dengan kerja bersama ini, semua sektor dan juga masyarakat yang luas, marilah kita bersama-sama melakukan upaya pengendalian HIV/AIDS di Indonesia, utamanya kegiatan-kegiatan pencegahan, agar tidak lagi terjadi infeksi baru HIV/AIDS di Indonesia.